Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ayah bunda. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang pola asuh anak era adaptasi kebiasaan baru. Pandemi COVID masih bersama dengan kita. Untuk itu marilah kita jaga bagaimana cara kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak tercinta kita. Pola asuh anak era adaptasi kebiasaan baru menjadi kewajiban ayah bunda untuk tetap mempertahankan proses pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di sekolah. Hakikat pendidik. Orang tua dan guru menjadi tokoh yang memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Orang dewasa menjadi role model bagi putra-putrinya. Di sekolah, guru menjadi role model bagi peserta didiknya. Hakikat pendidik. Orang tua dan guru menjadi tokoh yang memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Orang dewasa menjadi role model bagi putra-putrinya. Nah, di sekolah, guru menjadi role model bagi peserta didiknya. Nah, dalam masa darurat COVID ini, proses belajar dilaksanakan secara daring dan luring dari rumah masing-masing. Sehingga guru harus benar-benar mempersiapkan, memperhatikan, dan meyakinkan proses belajar siswa secara online. Selanjutnya, prinsip belajar masa adaptasi kebiasaan baru. Anak akan senang dalam belajar apabila anak-anak diberikan kemerdekaan dalam bermain, namun tetap diarahkan pada permainan yang bermakna dari jarak jauh. Kemudian prinsip yang kedua, guru harus dapat mengkomunikasikan dengan sikap yang sebaik mungkin kepada orang tua, baik melalui daring maupun luring. Yang ketiga, keamanan, keselamatan, kesehatan peserta didik, orang tua, dan guru harus diperhatikan. Yang keempat, mampu menunjukkan empati karakter, baik itu berupa kasih sayang, sabar, menghargai, kedekatan emosional, maupun komunikasi positif. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang peran guru masa AKB. Peran guru di masa adaptasi kebiasaan baru ini adalah: yang pertama, guru sebagai motivator. Guru punya tugas untuk memotivasi siswa agar tetap semangat dalam belajar, memberikan nasihat dan memperhatikan supaya peserta didik, siswa-siswa kita semangat dan mood. Jangan malas, jangan ogah-ogahan. Guru juga sebagai peneliti, sebagai pengamat, yaitu mengamati terhadap hasil kerja dan tingkah laku siswa. Yang lain, guru juga sebagai inovator. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang terus berkembang dan menguasai beberapa metode untuk mengajar online. Ini yang dituntut sekarang. Guru pun juga harus melek teknologi, melek digital, karena kalau tidak melek digital akan ditinggalkan oleh siswa-siswinya. Kemudian guru juga sebagai evaluator, yaitu mengevaluasi kekurangan dari pembelajaran online. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus disertai dengan kata-kata pengantar yang penuh dengan motivasi, penuh dengan apresiasi, dan jangan lupa mengingatkan kepada peserta didik kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, rajin belajar, insya Allah akan sukses. Lantas bagaimana tips mengajar masa adaptasi kebiasaan baru ini? Yang pertama, jangan stres. Jadi orang tua, ayah bunda, bapak ibu guru maupun peserta didik kita
bikin suasana yang enjoy. Jangan sampai tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru menjadikan orang tua pun ikut stres karena terlalu banyak tugas yang diberikan. Kemudian cara yang nyaman juga Bapak Ibu guru bisa membagi dalam kelompok belajar. Jadi pada peserta didik yang rumahnya berdekatan dalam satu kampung misalnya, di situ ada pembagian kelompok untuk mereka bisa belajar bersama, tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID. Kemudian yang ketiga ada project based learning, yaitu bagaimana dari kelompok-kelompok belajar itu bisa menghasilkan satu produk yang itu merupakan hasil kerjasama dalam kelompok itu. Dan yang keempat, bagaimana mereka juga bisa memanajemen, bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk beristirahat, maupun waktu untuk membantu orang tua. Dan yang kelima, interaksi sesama guru jangan lupa, jadi jangan berjalan sendiri Bapak Ibu guru. Jadi ada koordinasi dan kerjasama dengan guru-guru yang lain. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya dalam 1 KD, mapel PKN, mapel PAI, mapel bahasa Indonesia misalnya, di situ ada kompetensi-kompetensi dasar yang bisa dipadukan sehingga menjadi blended learning. Kemudian yang keenam, have fun. Jangan lupa supaya di situ ada suasana yang menyenangkan, suasana yang santai, suasana yang menggembirakan. Selanjutnya kita masuk ke pola asuh anak. Apa itu pola asuh? Pola asuh itu adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, sebab orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu salah satu cara yang diterapkan oleh orang tua adalah dengan mendidik. Jadi ada pendidikan akalnya, pendidikan jasmaninya, dan pendidikan rohaninya. Nah, ada beberapa macam pola asuh. Yang pertama adalah pola asuh permisif, yang kedua adalah otoriter, yang ketiga adalah autoritatif. Jadi seperti apa permisif itu? Jadi menurut ahli pendidikan, pola asuh anak jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Biasanya pola asuh ini tidak memberikan batasan yang tegas pada anak, dan biasanya orang tua akan mengikuti apa kemauan anak. Ya, jadi dijarke aja keinginan anak, sing penting seneng, itu yang disebut dengan permisif. Dan dampaknya apabila orang tua menerapkan pola asuh permisif ini, anak akan suka memberontak, prestasinya rendah, suka mendominasi, dan kurang bisa mengendalikan diri karena dia merasa bebas sebebas-bebasnya. Kemudian pola asuh yang kedua adalah otoriter. Jadi dalam buku Raising Children in Digital Era dikatakan bahwa tipe orang tua otoriter ini biasanya lahir dari pola asuh serupa yang diterimanya ketika kecil. Dan pola asuh anak jenis ini tidak memberikan ruang diskusi pada anak. Jadi orang tua memaksa semua keinginannya untuk bisa dilaksanakan oleh putra-putrinya. Kemudian dari pola otoriter ini akan berdampak pada sederhananya peraturan dibuat untuk mengontrol anak.
Jadi anak akan menjadi keras dengan alasan mendidik dan konsekuensinya adalah hukuman. Ya, jadi kalau misalnya kamu tidak belajar maka akan, nah itu nanti dampaknya. Ya, jadi efeknya akan berakibat buruk pada fisik dan mental anak. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah dan takut mengemukakan pendapat. Karena kalau seorang menempuh perjalanan seperti dikendalikan oleh drivernya. Kemudian pola asuh yang ketiga adalah autoritatif. Jadi pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Selain itu, pola asuh autoritatif enggak menggunakan kekerasan dalam mengasuh anak. Dia lebih mendorong anak untuk mengajak diskusi dengan anak. Sederhananya, orang tua tidak membebaskan dan menerima begitu saja perilaku anak, namun juga tidak memberikan kontrol yang berlebih pada anak. Dan dampaknya, maka anak akan memiliki keterampilan sosial yang baik. Dia mudah bekerja sama dengan orang lain dan lebih percaya diri. Jadi dari ketiga pola asuh ini, maka kita bisa memilih pola asuh yang pas untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita, sehingga pola asuh pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, anak akan melihat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan, contoh-contoh dari orang-orang di sekitarnya, dia akan mengikuti dengan penuh kesadaran. Jadi kesimpulannya, tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia dini. Salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan pada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya. Dengan begitu, mereka lebih mampu untuk bereksplorasi dengan sendirinya, tidak menekannya baik secara langsung maupun secara halus. Bapak Ibu guru dan ayah bunda yang berbahagia, demikian tadi pembelajaran kita tentang pola asuh anak era adaptasi kebiasaan baru. Kita berharap mudah-mudahan COVID ini segera pergi, namun kita punya kebiasaan baru yang tetap menerapkan pola Cita Mas Jajar. Cuci tangan pakai sabun, senantiasa pakai masker dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.